Paling enak memang kalau jalan-jalan sore di pematang sawah. Lingkungan asri, belum lagi suasana khas dari pedesaan. Tapi kok lama-lama jalan, capek juga ya. Nah, pas nih ada tumpukan jerami. Abdi nyantai dulu deh di sini sambil menikmati suasana persawahan. Si TPT, wae kemana nih itu? Seratela. Itu naon teh? Si Tete, di pilarian kemana wae? Biasa we bantu si ibu di sawah. Oh itu ibu? Aduh, Bu. Ibu mah pelarian naon, Bu? Bilang supa. Sok atuh, biar aawe anu ngabantu ibu. Hayu atuh, orang pelarian ah. Setelah panen padi dan sebelum penanaman kembali, biasanya teh suka banyak sisa jerami yang sudah diambil padinya. Jerami-jerami yang ditaruh di sawah ini ketika musim hujan akan basah, lembab dan lapuk sehingga nanti akan tumbuh jamur. Nah, jamur inilah yang disebut supa jerami. Baru diomongin sudah dapat nih. Jamur padi atau yang sering dikenal oleh masyarakat Jampang Tengah, sopo supa jerami yang sering tumbuh di tumpukan-tumpukan jerami. Supa jerami atau jamur jerami ini bentuknya memanjang, sekilas mirip dengan jamur merang. Bedanya, supa jerami ini warnanya putih dan bentuknya memanjang. Supa jerami ini merupakan primadona dan banyak dicari oleh masyarakat Jampang Tengah. Jadi tidak heran kalau supa jerami ini menjadi rebutan. Padahal nih, di tumpukan jerami sebanyak ini hanya ada 2 atau 3 supa jerami. Supa jerami ini bisa ditemukan hanya di musim hujan. Kalau di musim kemarau, supa jerami ini tidak akan tumbuh karena jeraminya kering. Jamur jerami ini tumbuh liar, biasanya durasi tumbuhnya hanya sebentar, paling lama hanya sebulan. Jamur jerami ini rentan busuk, bahkan hanya dalam waktu 2 hari, supa jerami ini sudah menghitam dan busuk. Kalau sudah busuk, jangan diambil ya, karena beracun dan tidak bisa dimakan. Kalau sudah diambil, supa jerami ini harus cepat diolah ya, karena kalau terlalu lama didiamkan, nanti jamurnya tidak segar dan menjadi busuk. Ayo atuh Bu, langsung kita masak. Sesuai janji nih, kali ini kita mau masak makanan khas Jawa Barat, yaitu lemeng supa jerami. Kebetulan supa jerami yang sudah kita cari tadi, sudah Abdi bersihkan. Bu, ya tas bersihan ya, tinggal. Nya atuh ngangge naon deui ya? Oh nya, nun ya Bu, urang rebus heula nya. Supa jerami yang sudah dibersihkan tadi, kita rebus dulu ya biar cepat matang. Untuk bahan-bahan supa jerami ini, ada bawang merah, bawang putih, beras ketan, dan tentunya supa jeraminya. Kita rebus supa jeraminya, tapi kok kayaknya ada bahan yang kurang ya? Lemeng supa jerami, ai teteh. Tinggal atuh supana tos seueur kieu. Mana atuh awina? Nyanya hilap atuh kitu mah kudu ngalah heula nya. Antosan heula atuh kedapnya, ngalah heula awina nya. Aduh kelah hilap teh. Aduh Gusti, ini mah beneran lupa. Bambunya belum ada. Ya udah tuh, Abdi cari dulu ke kebun ya. Baru jalan sedikit langsung ketemu kan sama kebun bambu tali. Bambu memang banyak jenisnya, tapi bambu yang cocok untuk wadah lemeng itu jenis bambu tali. Bambu ini mempunyai ciri rumpun yang rapat dan tegak, dan batang bambunya berwarna hijau kecoklatan. Untuk masak lemang, kita memerlukan bambu, dan bambu yang dipilih nggak perlu yang besar-besar, seperti jenis bambu tali ini. Ukuran diameternya cukup kecil dan cocok untuk kita masak lemang. Bambu tali ini cocok dijadikan wadah lemeng karena teksturnya yang kuat, lentur, dan tidak mudah pecah. Jadi ketika nanti dibakar, bambunya tidak akan rusak. Kalau sudah ditebang, langsung kita bawa ke tempat masak. Bu, teh, tinggal. Nyala ya, awin ya. Berapa potongan ulangnya? Itu sabaraha hiji?
Bambu yang sudah Abi tebang, tadi kita potong menjadi 3 bagian. Potongnya harus sesuai ruas atau buku bambunya ya. Kalau sudah dipotong 3 seperti ini, lanjut kita mengolah jamur jerami alias supa jaraminya. Di Jambang Tengah untuk mengolah supa jerami atau jamur padi itu harus direbus menggunakan garam terlebih dahulu. Agar tujuannya supaya si jamur ini aman untuk dikonsumsi, untuk menghilangkan zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Gitu nyabunya. Kalau supa jaraminya sudah empuk, langsung kita angkat ya. Untuk membuat lemeng supa jarami ini, semua bumbu-bumbunya tidak ada yang diulek. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai domba diiris tipis-tipis. Hal ini berlaku juga dengan bahan tambahan seperti buncis dan tomat. Oh ya, jangan lupa dengan santan kelapanya. Kelapa tuanya diparut dulu ya. Setelah itu, diambil santannya. Nah, ini yang bikin beda anak negeri. Biasanya lemeng kan dibungkus dengan daun pisang. Kalau lemeng supa jarami ini tidak pakai daun pisang. Jadi beras ketannya langsung dimasukkan ke dalam bambu, dilanjutkan dengan santan. Setelah itu bumbu-bumbu dan terakhir ada supa jaraminya. Tenang, walaupun tidak pakai alas daun pisang tetap aman kok. Soalnya bagian dalam bambunya sudah dibersihkan dari bulu-bulu halusnya terlebih dahulu. Setelah dimasukkan semua, baru kita tutup kembali dan ikat bagian ujungnya menggunakan tali yang terbuat dari serat bambu. Lanjut kita bakar lemeng supa jaraminya. Pembuatan lemang di sini agak berbeda dari daerah lain karena tidak menggunakan alas daun pisang. Tapi harumnya tetap harum karena dimasukkan ke dalam bambunya. Dan khususnya yang paling istimewa adalah menggunakan supa jeraminya. Nah, kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, tandanya lemeng supa jaraminya ini sudah matang. Wah, tuh lihat Neng, beras ketannya sudah matang. Beuh, aromanya itu khas pisan euy. Jadi makin ngiler. Lemeng supa jaraminya meni juara. Rasanya itu raos pisan. Walaupun tidak dibalut dengan daun pisang, tetap lemeng ini memiliki aroma yang unik dan khas. Beras ketannya pun benar matang dan pulen. Apalagi ditambah dengan supa jaraminya. Perpaduannya mantap pisan. Lemang ini memang bukan hanya di Jawa Barat saja, ada di daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera ataupun daerah lainnya. Tapi istimewa di sini yaitu dari supa jeraminya yang enak dan juga menyehatkan. Hayu urang seepkeun. Raos pisan. Lemeng merupakan kuliner Nusantara yang berbahan baku beras ketan dan dimasak dengan menggunakan seruas bambu. Kuliner ini tidak hanya ada di daerah Jawa Barat saja, namun di daerah lain seperti Banten maupun Sumatera Barat juga ada. Namun berbeda penamaannya saja. Kalau di daerah Sumatera, kuliner ini lebih dikenal dengan nama lemang.